menolong hidup orang beriman atau menolong hidupku. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Roh Kudus diberikan pada kita sebagai penolong, sama seperti yang tertulis pada Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Saya bacakan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Roh Kudus menolong saya mungkin melalui Ia akan berbicara kepada saya sendiri atau secara langsung, ataupun melalui perantaraan seperti melalui pendeta, orang tua, guru agama, atau guru sekolah minggu, dan lain sebagainya. Ketika saya menerima Roh Kudus, maka otomatis saya adalah milik Tuhan. Dan Roh Kudus akan menolong saya ketika saya dalam keadaan sulit, susah, maupun ketika saya mengalami kegagalan. Roh Kudus akan bersedia untuk menolong dan memulihkan kehidupan saya. Ketika saya benar-benar menerima Roh Kudus dalam hidup saya, maka Ia akan memampukan saya untuk mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Ia akan mengarahkan dan membimbing serta menuntun saya dalam kehidupan yang saya jalani. Contoh dalam kehidupan nyata saya ketika saya ditolong Roh Kudus itu pada saat saya belajar sebelum ujian. Sebelum belajar untuk ujian, saya biasanya itu berdoa minta dimampukan oleh Tuhan untuk memahami pembelajaran yang akan saya pelajari. Dan benar, Roh Kudus itu bekerja dan membuat saya mampu memahami materi yang awalnya tadi saya tidak dapat pahami. Lalu juga contoh lainnya itu ketika saat saya layanan. Dalam layanan itu biasanya Roh Kudus juga bekerja dalam mengarahkan apa yang akan kita nantinya lakukan begitu. Jadi Roh Kudus akan memampukan, menyertai gitu. Karena Roh Kudus juga diberikan kepada kita untuk mengarahkan kita, untuk membimbing, menuntun, dan juga mengarahkan kita dalam apa yang akan kita perbuat, baik kita lakukan di sekolah, saat pelayanan, ataupun di rumah. Roh Kudus juga akan menginsafkan kita. Dia akan membantu kita dalam kesadaran kita saat kita melakukan hal-hal dalam kehidupan kita. Dia akan menginsafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan juga saat ini tuh saya dipercayakan dalam pelayanan itu di bagian multimedia atau proyektor. Sekian dari saya, Anissa Jong. Terima kasih, Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita satu dulu. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini. Sekarang kami sudah ada di tempat ibadah kami. Semoga firman dan ibadah yang kami dapatkan dari teman-teman sekalian dapat membuat kami lebih dekat denganmu dan mengenalmu. Dan juga Tuhan, berilah kami perlindungan di sekitar kami ini, supaya tidak terjadi godaan-godaan setan dan jahat. Terima kasih Tuhan, amin. Kita bakal kita selamat hari Bapak. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh
tidak sombong dan rendah hati, dan tidak kadang-kadang tidak suka meminta-minta, tapi mereka berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan berbeda dengan para seorang pembohong yang dalam dirinya itu seperti jarang ada kesetiaan dalam diri mereka. Jadi itu mereka terkadang suka bertele-tele, berbohong, seperti pada suatu hari nggak, misalnya Jessica nggak mengerjakan tugas gitu, berarti dia tidak setia atau berbohong kepada gurunya, dan kenalah dicaplok sama guru. Ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa. Tuhan, sekarang ibadah kami telah selesai. Terima kasih Engkau memperlancarkan ibadah kami hingga akhir ini. Sekarang kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Semoga Engkau selalu memberkati kami hingga sampai ke rumah.